Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca secara bersama-sama. Mari kita mulai baca dari ayat yang pertama. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku minta kepada kamu, jangan kamu maksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dan perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Tapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai oleh orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-18, yang akan kita coba bahas bersama secara ringkas saja tentang bagaimana sikap Rasul Paulus menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam surat 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 18 hari ini, dengan latar belakang Rasul Paulus yang menghadapi tantangan di dalam pelayanannya, dengan adanya orang-orang yang mencari-cari kesalahan Rasul Paulus di dalam pelayanan, makanya mereka melancarkan tuduhan-tuduhan, fitnahan mengenai pelayanan Paulus, dan juga meragukan otoritasnya sebagai rasul. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, dijelaskan bahwa ada orang yang menuduh dia sebagai seorang yang hidup secara duniawi. Kita bisa lihat dalam pasal 10 ayat 2, dan ada pula orang yang menganggap dia tidak memiliki integritas. Dalam pasal 10 ayat 10, surat-suratnya tegas dan keras, tapi sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti atau sekedar omong kosong. Buktinya, Paulus hanya bisa bicara jarak jauh, tidak berani untuk datang. Kedua tuduhan tersebut berbahaya dan bisa merusak pelayanannya serta merongrong kepemimpinannya. Oleh sebab itu,
Paulus dalam pasal 10 hari ini menjawab tuduhan-tuduhan tersebut tentang otoritas dan pelayanan kerasulannya. Paulus juga merasa perlu membela diri dari tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh beberapa orang di antara jemaat yang meragukan otoritasnya sebagai rasul. Menjawab tuduhan tersebut bahwa dirinya bukanlah pengecut dan hanya berani ketika jauh dari jemaat Korintus. Dan Paulus juga menjawab dirinya juga bukan mencari kepentingan dan keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri. Namun yang perlu diingat dan diteladani oleh kita semua, bahwa sekalipun Rasul Paulus menghadapi tuduhan yang menyakitkan, Paulus tidak sakit hati, tidak dendam, ataupun memilih mundur dari pelayanan. Paulus tetap memilih maju, berani menghadapi tantangan pelayanannya, dan tetap meneladani Kristus dalam hal bersikap lemah lembut dan ramah. Tapi Paulus juga tegas dalam menghadapi tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah yang dituduhkan bahwa ia memiliki integritas, bahwa tindakan dan perkataannya itu sama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari renungan hari ini kita dapat belajar bersama-sama dari rasul besar seperti Paulus yang penuh totalitas dalam pelayanan, yang mencurahkan seluruh pikirannya, tenaganya, waktunya, bahkan juga uangnya, penghasilannya untuk melayani orang lain secara tulus. Sekalipun demikian, Paulus tidak bebas dari tantangan, tuduhan, fitnah, dan orang-orang yang selalu saja mencari celah kesalahannya di dalam pelayanan untuk menjatuhkannya. Namun yang patut kita contoh hari ini dalam menghadapi hal-hal seperti di atas atau orang-orang seperti di atas di dalam pelayanan adalah sekalipun ada orang yang menuduh, ada orang yang membicarakan dan merencanakan pemufakatan yang jahat, dan selalu juga ada orang yang mencari celah untuk menjatuhkan kita di dalam pelayanan. Ingat dan teladanilah sikap Rasul Paulus dalam menghadapi bahwa jangan mundur dari pelayanan, jangan putus asa, jangan kecil hati sekalipun dituduh dengan hal-hal yang tidak benar. Jangan balas tuduhan tersebut dengan kebencian, bahwa orang yang sudah menuduh kita juga harus dibalas dengan kebencian, dan membicarakan jelek untuk menjatuhkan pelayanan kita tidak perlu dibalas. Ingat, jangan balas fitnah dengan fitnah. Jangan balas juga dengan kemarahan. Teladanilah apa yang dilakukan Paulus ketika menghadapi tantangan pelayanan tersebut. Ingat, semakin kerasnya Paulus ketika menghadapi tantangan pelayanan tersebut, Paulus tidak pernah mundur dari pelayanannya. Kencengkanlah keberanianmu dan mintalah kepada Tuhan melalui doamu untuk diberikan roh keberanian, dan hadapilah tuduhan-tuduhan tersebut dengan berani dan tegas. Hadapilah semua fitnah-fitnah tentang pelayanan kita dengan sikap yang lemah lembut dan ramah, dan jangan lari, dan jangan tinggalkan pelayananmu, dan tunjukkanlah integritas kita di dalam pelayanan, baik perkataan dan perbuatan kita yang sama, tidak ada yang berubah, tidak ada yang beda. Tidak seperti yang dituduhkan yang dicelahkan. Dan akhirnya apapun tantangannya, apapun itu tuduhannya, apapun pergumulan permasalahan di dalam pelayanan kita hari-hari ini, jangan pernah ragu dan jangan pernah mundur dari pelayanan. Karena Allah memilih kita yang akan memberi kita kemampuan dan jalan keluar untuk menghadapi setiap tantangan, untuk menghadapi setiap pergumulan, untuk menghadapi setiap tuduhan, untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang baik, kecil maupun besar. Allah yang akan beri jalan keluar, Allah yang beri kita keberanian, Allah yang akan memberi kita kemampuan untuk menghadapinya. Jadi jangan takut, jadi jangan pernah mundur dari pelayanan. Mari terus maju di dalam melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan keberanian yang datangnya daripada Tuhan. Karena saya dan saudara dipilih Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan dan pelayanan yang besar yang Tuhan siapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari terus maju melayani Tuhan dan jangan pernah mundur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan ini kami semua dikuatkan untuk tetap teguh, kuat, berani dan terus maju di dalam melayani Tuhan. Jauhkan kami dari setiap roh yang pesimis,
Jauhkan kami daripada setiap roh yang mau mundur dari pelayanan. Mari Tuhan, tolong pimpin seluruh hidup kami. Teguhkan dan kuatkan hati kami dan beri kami roh keberanian, tegas dan lemah lembut dalam menghadapi setiap tantangan di dalam pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus